Nah, kalau saya yang buat, berarti itu apa bedanya ketika aturan sekolah diterapkan? Ya, begini. Kalau saya istilahnya membuat aturan itu pasti dan saya yakin kalian akan merasa terpenjara dengan aturan itu. Betul. Ya. Jadi kita buat kesepakatan seperti itu. Saya mau melibatkan kalian dalam proses kesepakatan kita nantinya. Kira-kira apa? Nggak ulangan, Pak. Ada ulangan. Kami belajar. Ada sesuatu. Jadi kita masuk pukul 12.50. Bicara satu-satu. 12.50 kan? Kalau di jadwal di roster yang beredar 12.50. Ya, kita sholat langsung kita masuk 12.50. Nah, bagaimana? Ada yang tepat waktu kalian sepakati tidak? 10 menit. Ya. Berapa menit? 10. Jam 1 lah. Jam 1 tepat pukul 13. Ya. Pukul 13.00 itu sudah harus di dalam kelas. Oke, kita sepakati. Ya, jadi seperti ini ya. Tadi kalau saya buat semacam aturan berarti ada hukumannya. Kalau saya buat kesepakatan atau keyakinan kelas itu berarti ada konsekuensinya. Bisa bedakan tidak antara hukuman dengan konsekuensi? Bisa ya? Kalau hukuman itu adalah suatu proses yang kita lakukan seperti ada proses peradilannya. Ya, ada proses yang dilakukan untuk sesuatu ataupun seseorang itu bisa dikatakan sebagai orang yang bersalah. Ya, kalau konsekuensi itu adalah akibat langsung yang ditimbulkan dari perbuatan kita. Bisa bedakan? Bisa. Paham ya? Nah, jadi kalau misalkan tidak hadir tepat waktu, kira-kira bagaimana? Ya, tidak. Tapi jangan juga nanti pukul 13.00 baru masuk semua. Ya, karena katanya ada kompensasinya 10 menit. Mengaji, Pak. Mengaji. Jadi ada yang datang mengaji? Banyak. Banyak, Pak. Kira-kira itu ya. Kemudian yang kedua, kira-kira apa? Kumpul tugas tepat waktu. Apa? Berarti ya 1 kali 1 minggu. Nih. Ih, banyak. Makan lah kau. Belum 15. Perhatikan, ya, tidak menggunakan HP tanpa seizin guru. Oke? Ya. Tadi kan saya jelaskan bahwa saya kan kurang penugasan, tapi saya minta perhatikan saya kalau saya menjelaskan. Oh, jadi selama saya mengajar, setelahnya ada proses pembelajaran, saya minta HP-nya disimpan dulu. Oke, nanti ada saatnya saya minta kalian menggunakan HP seperti tadi, ya kan? Oke? Sepakat ya? Sepakat. Kita lanjut poin kedua. Kemudian 3. Apa lagi? Tidak makan ya, sorry, kita tidak tuliskan. Tidak makan dan minum. Ya, dia minum di sini. Pak siang ini Pak dehidrasi Pak. Mati aku. Ada pendapat lain? Bisa minum tapi harus izin dulu. Bisa minum tapi isi dulu. Ada? Ya begini, perhatikan. Ya, oke. Makannya, oke kita sepakati tidak makan dalam kelas, ya kan? Sekarang minumnya, ya bisa. Saya izinkan untuk kalian minum, ya. Tetapi selama artinya kalian tidak haus dan tidak menginginkan minuman itu, saya minta tidak disimpan di atas meja. Ya Pak. Disimpan di bawah saja. Oke. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang kita sepakati untuk pembelajaran sejarah? Tugas. Ada lagi? Tugas. Kenapa tugas?
Tadi saya katakan bahwa saya akan mengurangi namanya tugas. Tadi catatannya bahwa kalian perhatikan saya ketika saya menjelaskan. Oh iya Pak. Oke? Nah, kemudian keempat, ini yang penting. Menghargai. Ya itu pasti. Oh iya Pak. Ya. Bagaimana cara kita menghargai orang yang sedang berbicara? Ya, dengan cara diam dan mendengarkan, memperhatikan, itu bentuk kita menghargai terhadap orang yang sedang bicara. Ya, begitupun dengan pendapat temannya kalian. Nah, sering ditemukan ketika misalkan saya Pak ingin bertanya misalkan, kalau misalkan menurut kalian jawabannya salah, itu biasa mengundang gelak tawa lah atau apa, ya kan? Itu artinya tidak menghargai. Ya, jadi apapun yang dilakukan temannya ketika berani mengangkat tangan dan mengeluarkan pendapat, saya minta untuk dihargai pendapatnya. Ya Pak. Ya, itu, oke? Ya, jangan ada istilahnya kita saling menjatuhkan seperti itu. Ya, kita bagaimana cara kita menghargai. Sering sekali saya katakan bahwa orang lain memperlakukan kita tergantung dari cara kita memperlakukan orang lain. Ya, seperti itu. Kalau kita berusaha untuk menghargai orang lain, saya yakin orang lain bisa menghargai kita. Kita tidak perlu seperti apa ya, menjadi sebuah ataupun seseorang yang memang istilahnya bisa dikenal dan melakukan sesuatu hal yang tidak masuk akal, itu tidak perlu. Itu tergantung bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Ya, itu. Nah, kemudian apa lagi? Sudah? Tidak ada. Ada tambahan dari kalian? Pak, berapa buku dipakai Pak? Untuk sejarah. Cukup satu buku saja. Habis uang kembali. Ada juga. Nah, kira-kira masih ada mau ditambahkan dari kesepakatan kita? Ada? Ini sudah? Kalau saya semua banyak itu pasti belum dibantu. Jangan Bapak. Jadi cukup. Kita sepakat nih ke tempat poin ini. Sepakat ya? Foto Iman. Ya, silakan dokumentasikan. Dan jadi ini yang akan kita sepakati dalam proses pembelajaran sejarah nantinya. Nah, ini ada tepat waktu, tidak menggunakan HP, makan dan tidak makan dan minum. Minumnya boleh ya tadi. Nah, kemudian menghargai pendapat entah itu ketika guru sedang berbicara ataupun temannya kalian yang berbicara. Oke, kita sepakati. Sepakat ya. Jadi kesepakatan kita ubah jadi keyakinan kelas. Artinya itu yang kita yakini bahwa kita harus hadir tepat waktu, ya. Karena apapun yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, ya. Bahkan ketika sebentar saya baru masuk di ini, nanti tepat pukul 13.00 baru saya masuk. Pasti ada tujuannya, ya. Itu. Oke, kita sepakati ya. Nanti proses pembelajarannya itu berlaku di minggu depan. Oke, kita sepakati. Sepakat semua? Oke, terima kasih ya tentang kesepakatan kelas kita. Minggu depan kita baru mulai masuk tentang materi pembelajaran sejarah. Tuh. Mau kuis lagi? Ya. Ayo. Ini dulu Pak. Siapa nama? Terus ini kan apa? Ada yang kenal nama saya? Tidak Pak. Nama dulu Pak. Ayo, tuh. Ya, nama saya Budi Gangari ya. Kalau Bapak yang terlambat. Ya, ini bukan nama PAM ya, bukan nama marga. Inilah nama yang dikasih oleh orang tua saya. Ya. Ya, Kepo. ya seperti saya dilahirkan ketika menjelang akhir dari Perang Dingin, ya, Anjay. antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.
dengar ya tentang budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu dapat diartikan sebagai nilai-nilai ataupun keyakinan universal yang dapat diterapkan di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, adapun tujuannya dari penerapan budaya positif itu seperti menciptakan suasana lingkungan belajar yang aman dan nyaman, kemudian bagaimana kemudian pembentukan karakter ataupun disiplin positif pada murid, dan tentu disiplin positif ini ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sedangkan kita ketahui dari kurikulum Merdeka sebenarnya itu kan yang dituntut bahwa itu adalah bagaimana dalam proses pembelajaran itu kita berpihak pada murid seperti itu. Sekarang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kemudian kita merangkul semua minat dari peserta didik kita untuk peran kita sebagai guru adalah menuntun murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, itu ya tentang budaya positif. Nah, kemudian saya lanjut Bapak Ibu bahwa di sini saya sediakan pernyataan-pernyataan pemantik ya. Saya juga ingin mendengar sedikit pendapat dari Bapak Ibu guru sekalian. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pernyataan-pernyataan seperti ini? Nah, kita lihat di pernyataan pertama itu adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, mungkin Bapak Ibu guru ada pendapat kira-kira apakah Bapak Ibu guru sekalian itu sepakat ketika kita mengatakan bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak seperti itu Bapak Ibu? Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu guru. Pak Andi Arfan mungkin ada pendapat. Silakan Pak. Ya, jadi ya. Oh iya, begitu Pak. Terima kasih Pak atas pendapatnya. Jadi Pak Arfan memandang bahwa tergantung dari kondisi kultural suatu tempatnya seperti itu. Nah, mungkin membandingkan antara kondisi pendidikan yang ada di Indonesia sebenarnya dari Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, mungkin seperti itu ya Pak. Artinya mungkin hukuman yang didapatkan di sekolah-sekolah yang memang mendapatkan lingkungan yang seperti itu ya harus untuk mendisiplinkan seorang anak harus mendapatkan hukuman seperti dulu ya, mungkin begitu ya Pak. Iya. Jadi itu ya pendapat dari Pak Andi Muhammad Arfan. Ya, mungkin ada pendapat lagi dari Bapak Ibu sekalian tentang pernyataan nomor 1 ini.
apakah hukuman dapat mendisiplinkan seorang anak? Pak Murdani mungkin? Ya, Pak Erwin, silakan Pak. Ya, baik Pak. Ya, artinya kita sudah mendengarkan ada dua pendapat ya tentang di pernyataan nomor 1 bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Sepertinya seperti ini kalau ini ya, mungkin kita perlu luruskan bersama bahwa hukuman itu sendiri tentunya berbeda dengan konsekuensi ya. Jadi kalau kita mendapat hukuman itu berarti harus melalui proses peradilan dulu. Itu namanya hukuman, sehingga ketika dalam lingkungan sekolah, nah inilah kemudian biasanya yang terjadi miskonsepsi ya, karena kita dalam lingkungan sekolah itu menetapkan namanya tata tertib sekolah ataupun aturan sekolah. Nah, biasanya dalam perumusan tentang tata tertib sekolah itu biasanya kita mengeluarkan secara sepihak tanpa melibatkan persetujuan dari peserta didik kita. Ya, Pak Irfan Mursalim, silakan Pak. Silakan Pak. Raise hand. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak.
atas pendapatnya ya. Itu tentang bahwasanya hukuman itu harus disertai dengan penghargaan. Ya, mungkin seperti ini Pak ya. Kita sepakati tadi bahwa hukuman itu tentunya berbeda dengan konsekuensi. Kapanpun ketika kita menerapkan sebuah aturan ataupun peraturan, bisa saja itu membuat peserta didik kita merasa terpenjara dengan aturan yang kita sampaikan. Itu. Nah, inilah mungkin bagusnya ya. Kemarin kalau kita sebagai guru mata pelajaran semacam ada kontrak pembelajaran dalam kelas, nah itulah mungkin perlunya kita mengganti redaksi kata dari kontrak pembelajaran itu menjadi kesepakatan kelas ya, dan kesepakatan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas, karena dengan seperti itu kita melibatkan peserta didik kita secara langsung seperti itu. Sedangkan kita ketahui kan inti dari kurikulum Merdeka sebenarnya itu bagaimana proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang pertama. Nah, ini ya kalau kita pikir bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, mungkin memang ada versi yang berbeda ya Bapak Ibu, bahwa di sisi lain ketika kita berbicara hukuman itu sedikit banyaknya dapat mendisiplinkan seorang anak. Tapi perlu kita pikirkan juga bagaimana dampak dari hukuman yang kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, menurut Alfikon ya, Bapak Ibu, bahwa hukuman itu nyatanya sama halnya dengan penghargaan. Ada mungkin kita kenal dengan istilah dihukum oleh penghargaan. Nah, itu kenapa ada istilah seperti itu ketika misalkan kita memberikan reward kepada salah satu peserta didik kita, di sisi lain ada peserta didik yang merasa direndahkan dengan pemberian prestasi ataupun pemberian reward kepada orang-orang yang ataupun peserta didik kita yang berprestasi. Itu ya Bapak. Kemudian ada namanya penghargaan yang merusak hubungan. Nah, itu kemudian ada banyak ya yang mengatur tentang hal-hal seperti itu, antara hukuman ataupun konsekuensi yang didapatkan ketika melanggar suatu kesepakatan ataupun keyakinan kelas, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di poin kedua kita lanjut ya di poin kedua mungkin. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan peserta didik kita atau anak-anak murid kita. Di pernyataan nomor 2 bagaimana Bapak Ibu? Kita sepakat atau misalkan ada pendapat dari Bapak Ibu semua tentang pernyataan di nomor 2 ini. Pak Murdani, ada Pak? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Itu ya artinya memang kita tidak sepakat ya dengan kata pemberian hukuman itu. Ya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu, bahwa mungkin Bapak Ibu sebagian berpendapat ya bahwa memang janganlah sekali-kali kita memberikan kepada peserta didik kita itu suatu
hukuman. Kenapa? Mungkin kita berpendapat juga bahwa hukuman itu memiliki dampak yang baik itu dari psikologis anak, dan biasanya kan kita ketahui bahwa hukuman itu terkait dengan hukuman fisik atau bagaimana ya. Jadi mungkin itulah kenapa kita tidak sepakat dengan itu. Nah, mungkin inilah untuk mengatasi kata hukuman ya, mungkin lebih baik kita menggunakan kata restitusi ya. Mungkin Pak Erwin sebagai guru BK tahu ya restitusi itu apa. Ya mungkin bahwa kita ketahui bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Itu kemudian juga kita kenal bahwa restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah-masalah mereka. Ya, ini mungkin Pak Irwin ya lebih tahu tentang konteks ini ya. Restitusi sebagai guru BK pasti berhadapan dengan siswa-siswa yang sering bermasalah seperti itu. Mungkin Pak Irwin juga tahu tentang pengenalan segitiga restitusi, yang bagaimana kita harus menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan seperti itu ya Pak. Mungkin itu ya, ada tambahan dari Pak Erwin mungkin tentang sikap yang mungkin akan kita lakukan ketika anak-anak kita ataupun peserta didik kita nanti melakukan ataupun melanggar dari kesepakatan kelas yang sudah kita bangun bersama. Mungkin kita sepakat ya, kita tidak memberikan kata hukuman itu, tapi bagaimana kemudian kita melakukan restitusi kepada peserta didik kita. Mungkin itu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Sebuah masukan ya ataupun tanggapan yang sangat positif dari Pak Irwin yang tentunya sering berhubungan lah dengan peserta didik kita yang seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di poin ketiga, itu ada penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, mungkin kalau kita dengar dari pendapat teman-teman tadi bahwa ketika kita melakukan ataupun memberikan sebuah penghargaan kepada peserta didik kita, itu tentunya bisa meningkatkan motivasi belajar anak tersebut ataupun bisa mengundang motivasi belajar dari teman-temannya di situ. Ya, dari pernyataan nomor 3, mungkin Bapak Ibu setuju dengan pendapat yang ketiga atau ada sedikit saran ataupun tambahan tentang pernyataan di poin ketiga? Ya, silakan Pak. Siapa yang raise hand?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Bahwasanya Pak Murdani ini tidak sepakat dengan pernyataan di nomor 3 bahwa ketika kita memberikan penghargaan bagi peserta didik kita itu tentunya akan dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Ya, seperti itu ya Pak. Nah, seperti ini ya. Tadi saya ungkapkan bahwa menurut pendapat dari Alfikon ya, dia mengungkapkan itu bahwa baik penghargaan ataupun hukuman itu sebenarnya adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Artinya seperti ini, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Sehingga hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, Alfikon sendiri berpendapat bahwa sebenarnya penghargaan itu efektif ketika dia pengaruhnya jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Tapi perlu juga kita ketahui bahwa ada penghargaan yang tidak efektif dan ada penghargaan yang merusak hubungan. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika seseorang misalkan diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tentunya tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, salah satu contohnya misalkan jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, seperti itu. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, seperti itu. Ya, dan bisa dikatakan seperti ini, ketika ada penghargaan otomatis kita menciptakan persaingan di dalam kelas, ya, dan pasti ada persaingan menciptakan kecemasan. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, karena ketika kita melakukan sehingga pada kurikulum Merdeka ini itu tidak ada lagi perankingan Bapak Ibu. Ya, kita ketahui bersama bahwa tidak ada perankingan pada saat kita menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kenapa seperti itu? Ketika kita melakukan semacam perankingan seperti itu, berarti kita menciptakan kompetisi di dalamnya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa bagaimana kita mengemas peserta didik kita, merangkul peserta didik kita, dan bagaimana cara kita menuntun dari peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara kan mengatakan bahwa sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, dan peran seorang guru adalah menuntun segala kodrat dari peserta didiknya. Artinya dalam proses pembelajaran nantinya itu tidak berpusat pada seorang guru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, saya kira untuk pernyataan terima kasih atas partisipasi aktifnya Bapak Ibu tentang pernyataan. Ini ada beberapa ya yang akan kita bahas
tentang materi di modul 1.4 ini. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, biasa kita ketahui atau kita mendengar bahwa itu ada ilusi guru selalu mengontrol seorang murid, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tentunya dapat menguatkan karakter seseorang. Nah, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa selalu memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu mungkin yang kita ketahui ya, Bapak Ibu semua yang beredar dalam masyarakat kita itu tentang perubahan paradigma ataupun teori kontrol. Nah, ini kemudian kita lihat ya, bagaimana stimulus respon ataupun teori kontrol. Nah, kita lihat ya. Kemudian bagaimana kita membandingkan antara stimulus respon ini dan teori kontrol. Nah, ketika kita misalkan seperti ini, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon ya. Nah, teori kontrolnya apa? Bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta kita dapat mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua ada perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tentu kita memiliki keyakinan bahwa semua kegiatan kita atau semua perbuatan kita, perilaku kita tentunya memiliki tujuan. Ya, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata teori kontrolnya itu adalah cuma diri kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain dan kenyataannya kita tidak mampu untuk mengontrol orang lain. Biasanya kita cuma mampu mempengaruhi sekuat tenaga kita ya, tapi untuk sampai ke batas mengontrol kegiatan orang lain itu kita tidak mampu ya, karena cuma kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ya, biasa kita lakukan bahwa ketika misalkan kita sudah melakukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, itu cenderung melakukan sebuah pemaksaan. Ya, mungkin kita ubah jadi teori kontrolnya itu seperti kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, bagaimana perlunya kita saling berkolaborasi seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Ya, ini sering kita tanamkan bahwa dalam suatu misalkan kompetisi itu pasti ada menang dan kalah ya. Kita harus ubah bahwa teori kontrol kita itu adalah model berpikir menang-menang seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ya, ada teori kontrol, ada 6 teori kontrol ya. Itu ada makna disiplin, kemudian teori motivasi, nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian kita kenal 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini tadi ya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu biasa kita gunakan ketika ingin menyelesaikan suatu masalah di dalam proses pembelajaran terkait oleh kesalahan-kesalahan yang ataupun pelanggaran dari keyakinan kelas oleh peserta didik kita. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya dari makna disiplin, Bapak Ibu, bahwa disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya belajar. Nah, tentunya makna dari kata disiplin ini ya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang kita kenal, filsafat-filsafat ya, filsuf-filsuf dari Yunani seperti Socrates dan Plato seperti itu. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa dalam pemikiran masyarakat yang ada di sekitar kita ataupun khususnya tentang budaya-budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti itu. Nah, biasa kita ketahui bahwa menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun
pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang kemudian ada pergeseran ya dari kata disiplin yang beredar dalam lingkungan kita. Sedangkan makna disiplin itu sendiri berarti ada proses belajar ya, tetapi dalam konteks kita sehari-hari khususnya dalam proses pembelajaran kita mengenal kata disiplin itu lebih cenderung kepada kepatuhan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nah, kemudian kita lihat ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini istilahnya kalau kita beracu pada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, khususnya kepada peserta didik kita sekarang, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya, di mana profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah kemudian sehingga mungkin Bapak Ibu sekalian pernah terlibat dalam perumusan visi sekolah ya, karena khususnya saya pernah dapatkan di PMM ya, platform Merdeka Mengajar, bahwa dalam perumusan visi sekolah itu setidaknya visi sekolah itu harus direvisi paling 4 sampai 5 tahun ya, itu harus direvisi. Nah, kemudian ketika kita merevisi visi sekolah khususnya di zaman sekarang itu lebih baik kita mencantumkan profil pelajar Pancasila atau salah satu dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu. Nah, biasanya dalam perumusan visi sekolah kita masukkan beriman dan bertakwa ya, kemudian kita masukkan berakhlak mulia. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu dalam perumusan visi sekolah. Nah, kemudian kita lihat bagaimana teori motivasi. Ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang ataupun pernyataan yang saya tampilkan. Yang pertama itu ada motivasi eksternal. Ya, motivasi eksternal itu berarti ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, itu paling kita bertanya pada diri kita sendiri bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kembalikan pada diri kita sendiri bahwa apa yang terjadi ketika saya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, misalkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya atau dari institusi kita, itu kita bertanya ya bahwa apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Artinya kebalikannya dari hukuman tadi ya. Hukuman dengan imbalan itu kan tentu berbanding terbalik ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghargai diri sendiri. Artinya itu motivasi internal ya, dengan tujuan untuk disiplin positif. Nah, biasa kita tanyakan seperti ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, ketika saya melakukan, tadi di awal saya jelaskan bahwa kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, seperti itu. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang kita bahas semua, bahwa sehingga ada beberapa Bapak Ibu tadi yang tidak sepakat ya dengan kata hukuman. Karena di sini bahkan penghargaan juga seperti itu ya, bahwa penghargaan menurunkan kualitas, ada penghargaan mematikan kreativitas, dan ada penghargaan yang mengurangi motivasi intrinsik, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana cara kita bentuk program kebajikan ya, atau apresiasi kepada peserta didik kita nantinya. Jadi tidak serta-merta kita melakukan sebuah penghargaan kepada peserta didik kita. Nah, ini kita perlu ubah ya dalam pemikiran kita, bahwa dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita perhatikan beberapa hal-hal seperti yang saya tampilkan ini, bahwa kita memberikan pengakuan secara khusus. Ya, mungkin langkah-langkahnya kita panggil peserta didik kita, kemudian kita memberikan pengakuan secara khusus tanpa memberikan pengakuan dengan ataupun di tengah-tengah temannya, seperti itu. Karena itu tadi bahwa penghargaan juga bisa menimbulkan merusak hubungan ya, seperti itu, karena mungkin di antara teman-temannya merasa iri dari pencapaian temannya yang mendapat apresiasi ataupun pengakuan dari kita. Jadi langkah kita yang kita lakukan itu adalah
melakukan pengakuan secara khusus, ya. Kemudian ada yang bisa kita lakukan itu memberikan pengakuan secara pribadi, ya. Kemudian memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Artinya kita melakukan pengakuan kepada semua peserta didik kita, tapi dengan cara bergantian seperti itu, sehingga peserta didik kita merasa bahwa mereka dilibatkan dalam proses pembelajaran seperti itu. Ini kemudian yang sering terjadi permasalahan ya Bapak Ibu. Bisa saja dalam pemikiran kita ketika kita masuk kelas, kita berpikiran bahwa saya sudah mengajar peserta didik kita ya. Saya sudah mengajar di kelas itu misalkan. Tapi pernahkah kita bertanya misalkan bahwa apakah peserta didik kita itu benar-benar merasa diajar oleh kita seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita sudah merasa bahwa saya sudah mengajar di kelas itu, tapi peserta didik kita sebenarnya itu tidak pernah merasa bahwa kita sudah mengajar mereka seperti itu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan itu adalah pengakuan secara konsisten. Ya, kita harus secara konsisten dan kontinu ya. Itu. Kemudian fokus pada prosesnya. Nah, inilah bedanya ya, mungkin ketika kita berbicara KTSP, K13, bahkan kurikulum merdeka, di proses penerapan dalam kurikulum merdeka itu sebenarnya lebih kepada prosesnya, ya, sehingga kita kenal beberapa penilaian ya, di awal kita lakukan asesmen diagnostik, kemudian bagaimana kita memperbaiki proses pembelajaran, kita melakukan asesmen formatif, dan di akhir fase kita melakukan asesmen sumatif ya, seperti itu. Karena memang di kurikulum merdeka itu apa ya, dia lebih menekankan pada prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Beda kalau kita berbicara K13, proses penilaiannya itu lebih kompleks ya, karena menilai pengetahuan, keterampilan dan sosialnya ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana contoh ya Bapak Ibu, contoh pengakuan ataupun apresiasi. Ya, mungkin kalimat-kalimat seperti ini bisa kita masukkan ketika kita ingin melakukan pengakuan atau apresiasi kepada peserta didik kita. Bisa kita awali, misalkan kemarin saya perhatikan bahwa ini ya, kamu sempat menolong teman-temanmu ya di dalam kelas. Nah, nilai kebajikannya apa, itu peserta didik kita merasa empati ya, rasa empatinya itu besar sekali. Nah, mungkin seperti ini ya Bapak Ibu, pengakuan ataupun apresiasi sebenarnya tidak serta-merta kita harus melakukan sebuah penghargaan dengan berupa benda yang bisa kita lihat ya, yang bisa diberikan kepada peserta didik kita. Mungkin seperti itu. Kemudian bisa kita ganti, saya menghargai misalkan usaha kamu ya untuk membantu teman-temanmu di dalam kelompok seperti itu. Karena nilai kebajikannya apa, itu ada kepedulian ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita terapkan untuk memberikan apresiasi kepada peserta didik kita. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, di sini ada, kita mampu membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada pernyataan-pernyataan yang saya tampilkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa membedakan bahwa pernyataan nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi. Ya. Makanya kalau masuk dulu di kelas, buatkan semacam kesepakatan. Itu tadi aku bilang, bedakan hukuman sama konsekuensi. Kalau kesepakatan yang kita lakukan di kelas itu berarti itu konsekuensi yang akan didapatkan, bukan hukuman. Artinya seperti ini, contohnya toh, kalau siswamu misalkan manjat pagar kemudian jatuh, itu berarti bukan hukuman tapi konsekuensi. Tapi kalau kita tetapkan sebuah aturan, anak-anak kita misalkan manjat pagar atau terlambat saja, pasti kita adili. Ya berarti itu hukuman. Tapi begini, kira-kira dalam setiap aturan sekolah
Apakah sekolah pernah melibatkan peserta didik kita, bahkan orang tua siswa? Itu tidak pernah. Pasti sekolah langsung terapkan ini peraturannya, dan itu harus diaturi, ditetapkan dan disepakati ya oleh peserta didik kita. Pihak sekolah langsung mengeluarkan sebuah aturan yang harus ditaati oleh peserta didik. Itu tidak pernah kita minta persetujuannya dari orang tua siswa ataupun peserta didik kita. Nanti misalkan poinnya genap 100, panggil orang tuamu, kau dipindahkan misalkan, seperti itu. Padahal mereka sebelumnya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan aturan sekolah. Sehingga tadi saya katakan bahwa aturan yang kita buat, tata tertib dalam sekolah, sebenarnya itu membuat peserta didik kita merasa terpenjara oleh aturan itu. Beda kalau kita bangun kesepakatan kelas. Ya, seperti itu. Kalau kesepakatan artinya mereka merasa dilibatkan dalam proses ini ya, penciptaan sebuah keyakinan kelas, seperti itu, Pak Guru. Tapi kutanya ke Beng, waktu kemarin di Aru, ketika menghukum ke siswamu, ada efek jerah tidak? Bisa kira-kira yakin ke siswamu untuk lebih pilih sekolah dibanding adong pi mancing atau pi basenso di dong Pukabong? Artinya, nah, sudah melenceng lagi artinya kalau seperti itu. Kalau kau misalkan menyuruh siswamu hormat bendera karena gara-gara misalkan dia terlambat, apa esensinya kira-kira hukuman dengan perbuatan yang dilakukan? Ketika disuruh misalkan hormat bendera pada itu untuk membangun nasionalismenya juga tidak, dan yang ada hanya menimbulkan istilahnya hukuman psikis dari peserta didik kita. Kalau seperti itu apa? Kiasan kita maksudnya kiasan.
Hei. Berdoa kau dulu, kau sudah azan orang. Doa tempat yang baik untuk berdoa itu antara azan dan iqamat. Berdoa kapan supaya dicerahkan kau dulu. Woi. Begini, salah pernyataanmu kalau misalkan bilang seperti ini. Kita harus menciptakan sebuah hukuman agar apapun yang misalkan peserta didik itu kita takuti. Salah, karena sebenarnya sekolah itu bagaimana kita menimbulkan suasana yang menyenangkan, bukan malah membuat peserta didik kita merasa takut apa seperti itu. Bahkan saya tidak pernah sepakat bahwa dalam kelas itu, dalam sekolah itu harus ada guru yang mesti harus disegani seperti itu. Padahal tujuannya sekolah itu adalah menciptakan suasana yang menyenangkan. Dan kita ketahui, nah itulah kemudian kesalahan kita di dunia pendidikan, bahwa kita harus menyamaratakan semua peserta didik kita. Stigma kita yang berkembang khususnya di teman-teman kita, di guru-guru tua, bahwa ketika anak itu pintar matematika, ya pintar nih semua. Kan tidak seperti itu. Tapi begini, Dik, kulanjut saja dulu, Dik. Weh, habis lagi nanti waktunya, Pang. Sebentar, J. 25 menit lah. Sedikit mami itu slide-nya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, maaf ya. Tadi masalah jaringan jadi terputus. Saya lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Saya share screen dulu ya. Nah, sudah tampil, sudah kelihatan Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu. Ya, di sini saya minta pendapatnya dari Bapak Ibu sekalian. Kita membedakan ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di pernyataan pertama itu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Artinya siswa itu diminta untuk menuliskan di buku catatannya sampai 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, Bapak Ibu, dari pernyataan ini, apakah dengan pernyataan seperti ini itu masuk hukuman ataupun konsekuensi? Hukuman. Pak Alias, ketika misalkan kita menyuruh peserta didik kita menulis seperti itu, apakah
dia hukuman atau konsekuensi? Mungkin Bapak Ibu juga ya ada pendapat Bapak Ibu. Pak Sofyan mungkin ada. Ya silakan Pak. Oh ya jadi kita lihat ya. Ya silakan Pak. Ya betul ya. Bahwasanya di pernyataan nomor 1 itu kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa ketika kita meminta peserta didik kita mencatat 100 kali karena gara-gara terlambat itu adalah hukuman ya Bapak Ibu. Beda halnya ketika misalkan kita berbicara bahwa ketika dia terlambat kemudian guru mata pelajaran yang mengajar di jam pertama itu tidak memperbolehkan dia masuk kelas, itu juga bisa dikatakan sebagai konsekuensi ya, tergantung dari guru mata pelajaran yang mengajar pada mata pelajaran di jam pertama itu. Mungkin kita sepakat ya di pernyataan pertama itu adalah hukuman. Nah, kemudian di pernyataan kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya, ya ini masih hukuman. Nah, kemudian di pernyataan ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masih dalam kondisi semi COVID ya, kemarin. Apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Masih hukuman ya? Ketika misalkan kita meminta murid untuk push up, ya karena misalkan karena menggunakan masker. Ya silakan Pak. Hukuman ya? Ya, ya betul. Nah kemudian ya kita lanjut ya. Itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya konsekuensi ya. Nah kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini hukuman atau konsekuensi? Ya konsekuensi ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu?
Ya, betul. Itu konsekuensi ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya lanjut lagi ya. Itu Bapak Ibu guru pasti tahu ya, yang mana termasuk hukuman ataupun konsekuensi. Nah, ini ada ditampilkan bagaimana kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalaupun misalkan kita tidak menginginkan, mau tidak mau, kita istilahnya harus terjadi kalau kita berbicara tentang hukuman. Sedangkan konsekuensinya itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, kita lihat kemudian bagaimana dampaknya dari peserta didik kita. Kalau kita menerapkan sebuah hukuman, itu bisa membuat anak sakit misalkan fisik ataupun hatinya ya, untuk jangka waktu yang lama. Karena biasanya ketika kita melakukan sebuah hukuman, otomatis anak-anak itu ya, ketika teman-teman, apalagi ketika teman-temannya melihat, ya pasti menimbulkan sakit hati ya bagi peserta didik kita yang mendapatkan sebuah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, itu bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Seperti tadi, bahwa ketika dia mencoret buku temannya, ya kita meminta untuk menggantikan seperti itu dalam waktu singkat, pasti dia merasa tidak nyaman. Ya, tapi setelahnya itu pasti mereka lebih kuat lah seperti itu. Kemudian hukuman itu tentunya anak memiliki kedisiplinan. Ya, kalau kita menerapkan namanya konsekuensi, anak-anak harus menghargai namanya disiplin seperti itu. Nah, kemudian kalau hukuman itu ya bersifat paksaan. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu adalah stimulus ataupun tanggapan. Ya, kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Ya, kalau kita berbicara konsekuensi, mendorong anak agar mudah untuk menyelesaikan dirinya seperti itu. Nah, ini perbedaan ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kemudian kita lihat 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita penuhi ya. Kita butuh tentang penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, kesenangan ataupun kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar yang kita miliki sebagai seorang manusia. Nah, kemudian restitusi, ada namanya restitusi. Ini tadi ya yang kita bahas bersama bahwa kata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga ketika dia melakukan ataupun kita pernah melakukan namanya restitusi, itu mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ada beberapa praktik-praktik yang pernah kita lakukan kepada didik kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, biasanya yang kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu, ya, kemudian kita validasi tindakan salahnya, ya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kemudian 9 ciri-ciri dari restitusi ya. Nah, restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, kemudian restitusi itu bersifat tawaran dan bukan paksaan. Ya, tentu berbeda dengan hukuman ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk ataupun ciri-ciri dari restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya katakan bahwa ada namanya segitiga restitusi ya. Mungkin Pak Ewin sebagai guru BK tentu lebih tahu ya, ataupun pernah, saya yakin pernah melakukan namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seperti itu. Yang pertama kita lakukan itu bagaimana kita menstabilkan identitas peserta didik kita, kemudian kita validasi kebutuhannya, dan terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, contoh kasusnya seperti ini, ketika misalkan siswa kita tidak memakai sepatu hitam misalkan untuk ke sekolah, tentu langkah kita yang terakhir menanyakan bahwa apa keyakinan kelas kita yang pernah kita sepakati bersama. Nah, tentu mereka merasa ini ya, bahwa ya benar Pak, pasti peraturan yang pernah kita buat ataupun keyakinan yang kita buat itu dalam ke sekolah harus memakai sepatu hitam. Jadi kita tanyakan dulu keyakinan kelas yang sudah kita bangun sehingga anak tersebut tidak merasa mendapatkan hukuman dari kita seperti itu. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol itu ada yang sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah,
kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, ya, kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer, seperti itu. Nah, ini perbandingannya ya, Bapak Ibu, ketika misalkan posisi kontrolnya sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan posisinya sebagai teman, pemantau, ataupun manajer, seperti ini. Ya, misalkan kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum, itu biasa guru bersifat menghardik, menunjuk-nunjuk ya, menyakiti ataupun menyindir. Biasa yang kita lakukan, pokoknya kalau hal ini dilakukan kembali, saya akan seperti ini. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum ya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasa yang kita lakukan berceramah ya, dan itu mengatakan seharusnya sih seperti ini, bukan seperti itu ya. Baru misalkan saya merasa kecewa dengan perbuatannya, itu kemudian tipe-tipe membuat orang merasa bersalah. Nah, kemudian ada posisi sebagai teman, ya. Posisi sebagai teman itu biasa ini ya, kita pasti pernah dengar Bapak Ibu ketika misalkan kita sekolah dulu, ayolah lakukan ini demi Bapak, misalkan lakukan ini demi Ibu, seperti itu. Berarti kontrolnya itu sebagai teman. Nah, kemudian ada sebagai pemantau. Nah, pemantau ini biasanya menghitung dan mengukur ya kesalahan-kesalahan. Kalau misalkan di SMA kita terapkan sistem poin ya, mungkin di SMP ataupun SMA seperti itu. Kita terapkan misalkan satu peserta didik itu 100 poin ya, berbuat kesalahan seperti ini dapat poin lagi. Nah, itu. Jadi dalam posisi kontrol guru sebagai pemantau itu ada tindak lanjutnya ya, Bapak Ibu. Kemudian ada posisi sebagai manajer. Ya, itu kita menanyakan kembali keyakinan kelas kita. Ya, kemudian kita tanyakan apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki permasalahan ini, misalkan seperti itu. Artinya kita menanyakan keyakinannya dan kita menawarkan solusi bagi peserta didik kita, seperti itu. Nah, ini ya, ada peraturan, kemudian ada keyakinan kelas. Kalau misalkan kita berbicara seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas apa meski yang terkandung di dalamnya, akun nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Saya tampil ya, ini ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita membuat sebuah peraturan bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya, nah kalau keyakinan kelasnya itu nilai-nilai kebajikannya adalah tanggung jawab, ya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, ya kita ubah keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain. Ya, artinya dari kalimat yang bermakna negatif kita ubah ke positifnya, seperti itu, ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu tentang disiplin positif yang di modul 1.4 ini ya, tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tentang materi tentang budaya positif ini? Saya persilakan Bapak Ibu. Kita saling berdiskusi ya. Mungkin Pak Alias ada pertanyaan Pak tentang bagaimana kondisi ataupun budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah Bapak. Silakan Pak. Pak Alias. Atau Pak Murani mungkin bisa membagi bagaimana pengalaman tentang budaya-budaya positif yang dilakukan Pak Murdani dalam lingkungan sekolahnya, Pak. Ya, mungkin Pak Dani bisa membagikan bagaimana penerapan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah Bapak. Ada budaya-budaya positif yang pernah dibuat ataupun pernah berkolaborasi dengan teman-teman guru di lingkungan sekolahnya Bapak tentang
membangun budaya-budaya positif dalam lingkungan sekolah, tentunya yang berpihak pada murid seperti itu, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu ya, bagaimana pengalaman-pengalaman Pak Dani menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolahnya. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang pernah menerapkan budaya-budaya positif di dalam lingkungan sekolahnya kita, atau bahkan kita pernah melakukan penghargaan ataupun hukuman kepada peserta didik kita. Ya, silakan kita berbagi pengalaman Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya, silakan. Ya, betul Pak. Ya, ya betul Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, ternyata Pak Dhani sudah melakukan beberapa penerapan tentang budaya-budaya positif, termasuk membangun keyakinan kelas, ya, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Ya, mungkin itu ya pengalaman Bapak dalam lingkungan sekolahnya, sehingga ada penerapan tentang budaya-budaya positif yang kita lakukan dalam lingkungan sekolah. Harapannya memang kita dalam proses pembelajaran itu kita harusnya posisi seorang guru itu tadi saya katakan di awal bahwa kita menuntun ya peserta didik kita tanpa kalau perlu kita menghilangkan namanya hukuman ya. Ya seperti tadi yang Bapak Dhani yang jelaskan bahwa itu yang kata-kata bersifat negatif kita ubah ke positifnya ya, seperti tidak membuang sampah. Nah, mungkin kita bisa ubah sebaiknya menjaga kebersihan kelas ya. Itu. Ya, terima kasih Pak atas masukannya atau pendapatnya tentang penerapan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Ya, mungkin masih ada dari Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu tentang budaya positif. Silakan Bapak Ibu. Bapak Alias, ada Pak? Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam diseminasi budaya positif modul 1.4 ini ya tentang budaya positif. Atau Pak Arfan masih ada? Mungkin Pak Arfan pernah melakukan budaya positif dalam lingkungan sekolahnya. Tidak ada ya Pak? Ya, terima kasih Pak
atas kesempatan dan atensinya untuk menghadiri meskipun lewat daring ya Pak. Saya apresiasi bahwa kita menyempatkan diri kita untuk saling berbagi dalam ruang kolaborasi ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Sehat semua ya Bapak Ibu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.